Ya, Anda kembali dalam segmen khusus Fintech Week CNBC Indonesia. Pemerintah mendorong berbagai program untuk mendukung masyarakat siap digital. Beberapa program tersebut diantaranya adalah literasi digital nasional dan Indonesia makin cakap digital. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pembentukan masyarakat siap digital bisa dilakukan dengan mendorong aspek-aspek penting, yaitu peningkatan dari sisi literasi, aksesibilitas, keterampilan, dan ketenagakerjaan. Dan Erlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan layanan jangkauan dan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar konektivitas bisa tersambung lebih merata dan adil. Pemerintah juga menyadari pentingnya penguatan kerjasama serta dukungan dari pihak swasta, terutama dari big tech firms untuk pengembangan aksesibilitas digital di Indonesia. Dalam rangka menyukseskan presidensi G20 Indonesia serta memperkuat perkembangan ekosistem digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pionir fintech lending Investri berpartisipasi dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022. Bertemakan ekosistem ekonomi digital yang sinergis dan inklusif untuk percepatan ekonomi. Co-founder and CEO Investri Adrian Gunadi mengatakan keikutsertaan Investri di ajang FECD 2022 adalah bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah dan kesuksesan G20. Terlebih inisiatif tentang peningkatan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Masyarakat juga diajak untuk menjadi lender untuk pembiayaan UMKM di Indonesia dengan mendanai berbagai tawaran pinjaman yang tersedia di marketplace Investri. Masyarakat dapat memperoleh manfaat antara lain imbal hasil menarik, resiko pendanaan terukur, dan mengelola portofolio pendanaan secara mandiri. Tidak hanya itu, dengan menjadi lender, berarti masyarakat turut berkontribusi terhadap perkembangan ekosistem ekonomi digital di tanah air yang mampu memberikan kebaikan bagi pendana maupun pelaku UMKM. Dengan demikian, target pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian inklusi keuangan 90% pada akhir tahun 2024 dapat tercapai. Ya, dan langsung saja untuk membahas tema transaksi digital nadi ekonomi Indonesia, solusi pendanaan bagi pertumbuhan UMKM Indonesia. Kami sudah terhubung bersama dengan co-founder and CEO Investri Adrian Asarianto Gunadi. Langsung bergabung bersama kami secara virtual dari Amerika Serikat. Apa kabar Pak Adrian? Kabar baik. Oke. Selamat pagi semua. Selamat pagi dan selamat menjelang siang ya Pak ya untuk Pak Adrian juga tentunya. Dan terkait dengan tadi ya disebutkan dalam forum pertemuan Menteri Keuangan dan juga Bank Sentral di G20, sebetulnya isu kekuatan ekonomi digital Indonesia ini kan menjadi topik pembahasan. Dan bahkan kalau kita lihat dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahkan menyebutkan juga potensinya ekonomi digital Indonesia ini bisa mencapai lebih dari 4.500 triliun rupiah di tahun 2030. Sebagai pelaku industri Pak, seperti apa Anda melihatnya? Potensi apa yang kita punya? Oke, sekali lagi saya juga setuju ya dengan apa yang disampaikan tadi ya kaitan dengan potensi. Satu tentunya terkait dengan populasi atau penduduk kita yang memang kalau kita lihat 50% itu di bawah 30 tahun, sehingga adopsi digitalnya itu juga mungkin lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kedua adalah dari sisi penetrasi internet. Ketiga adalah tentunya dari sisi kawan ataupun pencapaian dari internet itu sendiri. Gitu. Nah, yang kita juga lihat cukup berkembang adalah ekosistem digital yang berkembang secara mungkin boleh dibilang masif dalam 5 sampai dengan 10 tahun terakhir ini di berbagai bidang ya, baik itu di sektor financial technology, di bidang e-commerce, di bidang logistik tech, edutech dan sebagainya gitu ya. Nah, ini saya rasa menjadi beberapa fondasi ataupun pilar bagi kemajuan ekonomi digital di Indonesia gitu ya. Tentunya potensi-potensi ini harus bisa kita realisasikan
Sehingga tentunya ini yang menjadi PR kita sama-sama, bagaimana potensi itu bisa menjadi realisasi, sehingga tentunya bisa menjadi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi berbasis digital, yang tentunya menciptakan suatu nilai tambah ataupun value creation yang lebih besar lagi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, nah tadi dari potensi bagaimana caranya bisa menjadi suatu realisasi begitu kan untuk tadi pertumbuhan ekonomi digital. Nah tapi kalau dari pelaku industri Pak, seperti apa sih sebetulnya strategi-strategi yang sudah disiapkan untuk menggrab potensi ini, kemudian juga peran fintech begitu dalam tadi ya untuk upayanya mempercepat perekonomian digital sebagai nanti lebih masif lagi ke depannya seperti apa? Oke, so salah satu yang kita bangun terlebih dahulu sebagai pelaku adalah tentunya kita harus memiliki quote-unquote legal framework yang relatif lebih kuat ya. Karena ini terkait dengan bagaimana penggunaan data, ini terkait dengan bagaimana data tersebut diakses. Meskipun kita belum memiliki regulasi terkait dengan perlindungan data, kita dari sebagai pelaku harus menciptakan framework tersebut. Itulah kenapa dari pelaku kami juga membentuk suatu asosiasi. Contohnya di fintech pendanaan, kita punya asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia yang membangun suatu code of conduct ataupun business practice, adapun kode etik dari para penyelenggara atau para pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita harus berkolaborasi. Ya, ini menjadi salah satu kunci untuk bagaimana kita bisa mengoptimalisasi potensi-potensi digital tersebut ya, karena kalau kita lakukan secara semuanya sendiri tentunya akan menjadi challenging karena masing-masing memiliki nilai tambah, masing-masing memiliki kekuatan di bidangnya masing-masing, dan disinilah kita membangun suatu kolaborasi sehingga kita bisa bekerja sama, fokus ke keahliannya masing-masing, tapi tentunya memanfaatkan keahlian tersebut untuk saling bekerja sama dan mengoptimalkan value dari ekosistem masing-masing. Contohnya fintech bekerja sama dengan e-commerce, fintech bekerja sama dengan pemain e-procurement, fintech bekerja sama dengan pemain logistik, ataupun fintech bekerja sama dengan segmen perbankan juga untuk bagaimana kita bisa mengoptimalisasi dari ekosistem tersebut. Gitu. Berikutnya yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa membangun suatu digital footprint yang lebih komprehensif. Itu menjadi salah satu kunci juga gitu ya, yang mungkin masih belum ada di Indonesia, yaitu yang kita sebut sebagai digital identity. Itu kenapa dari sisi fintech ini kita juga bekerja sama dengan para penyelenggara misalnya e-signature, e-KYC, supaya pelan-pelan ini UMKM maupun masyarakat memiliki digital footprint, digital ID yang kemudian bisa kita bentuk suatu profil. Ya, profil yang tentunya ini kaitan dengan akses pendanaan, akses kebutuhan finansial lainnya.